Kita lanjutkan bacaan Al-Quran, tafsir dan hadis surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Nanti di sini untuk tafsirnya ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتبع قبلتهم وما بعضهم بتبع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Saya bacakan arti harfiah dulu ya. Orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi sepertinya orang kaum Yahudi tidak mau Nabi Muhammad dan pengikutnya berkiblat ke Mekah gitu ya. Sementara jawablah kata Allah, karena milik timur dan barat milik Allah, jadi kemana saja akan menghadap. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat pertengahan. Di sini yaitu umat yang adil, yang tidak berat sebelah, baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Itu maksudnya umat yang adil ya. Umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia
dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajah Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang beri kiblat Taurat dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Muhammad itu selalu menengadah ke langit untuk kembali bersujud kepada arah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Akhirnya Allah mendengarkan doa itu, dan di Taurat dan Injil sudah ditulis bahwa pemindahan kiblat itu ke Masjidil Haram sudah ada tertulis. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi tidak boleh Nabi mengikuti kiblat mereka. Kita bacakan tafsir Ibnu Katsirnya. An-Nasairi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Ma'la radhiyallahu an, ia berkata, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami biasa berangkat ke masjid pada pagi hari untuk melaksanakan sholat. Pada suatu hari kami lewat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Aku berkata, sungguh telah terjadi suatu peristiwa yang penting. Lalu aku duduk. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, kami telah melihat engkau membolak-balikkan wajahmu ke langit. Jadi Allah, itu akurat tadi. Nabi selalu berharap, berdoa ke Allah dengan menghadap ke langit. Aku berkata kepada temanku, marilah kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, agar kita menjadi orang pertama yang sholat menghadap ke arah Ka'bah. Secara diam-diam kami berdua sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan mengimami sholat zuhur ketika itu. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa sholat pertama yang dilakukan Rasulullah SAW menghadap Ka'bah ialah sholat zuhur. Dan sholat zuhur itu merupakan sholat wusta, pertengahan. Tetapi berdasarkan pendapat yang masyhur terkenal, sholat yang pertama kali menghadap kiblat ialah sholat asyar. Akan tetapi bagi penduduk Kuba, berita mengenai perpindahan kiblat itu terlambat sampainya dan baru sampai kepada mereka pada waktu sholat subuh. Jadi pemindahan kiblat cukup ramai juga ya waktu itu. Ada yang mengatakan pada sholat zuhur dan asar, dan penduduk sekitarnya baru tahu setelah mendekati subuh, sehingga sholat subuh baru menghadap ke Masjidil Haram, Ka'bah. Menurut kebanyakan ahli tafsir, maksud muwajahah menghadap kiblat itu ialah menghadap ke arahnya, sebagaimana riwayat Al-Hakim dari hadis Abu Ishaq dari Umar bin Ziyad Al-Kindi dari Ali bin Abu Thalib. Ia mengatakan bahwa makna syahid rahu pada ayat hadapkanlah wajahmu ke arah itu adalah kibalahu, arahnya, artinya kibalahu, arahnya. Firman Allah, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Penggalan ini merupakan perintah menghadap Ka'bah dari semua penjuru bumi, barat, timur, utara, dan selatan. Semuanya diperintahkan menghadap ke Ka'bah, kecuali dalam sholat sunnah ketika bepergian. Diperbolehkan sholat menghadap ke arah mana pun kendaraan menghadap
kapal, tetapi hati mesti tetap tertuju ke arah Ka'bah. Jadi di kapal ini kita sholat atau di kendaraan kemana saja arahnya boleh, tapi hati tetap ke Ka'bah. Sholat sunnah ya. Seperti pula ketika berperang diperbolehkan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Orang yang tidak mengetahui arah kiblat diperbolehkan sholat menghadap ke arah kiblat sesuai ijtihad yang ditempuhnya. Cara atau mungkin menggunakan sekarang HP ya, pakai kompas, ini dibolehkan di perjalanan bagi orang yang tidak tahu arah kiblat ya. Kendatipun pada hakikatnya apa yang dihasilkannya keliru, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Riwayat Riyadus Shalihin dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seorang laki-laki berbaju sangat putih, rambutnya sangat hitam dan tidak tampak bekas-bekas perjalanan. Tidak ada seorang pun dari kami mengenalnya, hingga dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saling berhadapan ya. Lantas berkata orang yang berbaju putih itu, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika mampu bepergian ke sana, kata Nabi. Itulah yang disebut dengan Islam. Kemudian dia berkata, kamu benar. Jadi yang datang itu bukan orang sembarangan, berarti itu malaikat ya, yang berani langsung duduk depan Nabi, di lututnya diadu. Orangnya bajunya putih bersih tanpa kelihatan seperti orang dari perjalanan jauh. Jadi setelah ditanya Nabi Muhammad, kemudian kamu benar katanya kepada Nabi, itu berarti malaikat. Kemudian hadis Nabawi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa pernah suatu hari Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, menghadap ke arah mana saja kendaraan menghadap. Namun berbeda lagi kasusnya ketika beliau hendak melaksanakan sholat fardu, di mana beliau turun dari kendaraannya lalu menghadap ke arah kiblat. Nah ini kendaraan maksudnya ini onta ya. Onta beliau turun kalau fardu, tapi kalau sunnah beliau kemana saja onta, yang penting tujuannya jelas. Kemudian hadis qudsi dari Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami para sahabat, beliau mendengar seorang laki-laki berdoa, Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, yang artinya segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik lagi berkah. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang mengucapkan doa tadi? Maka para sahabat terdiam hingga beliau mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Laki-laki itu bertanya, laki-laki itu berkata, aku yang mengucapkan doa tersebut, wahai Rasulullah. Tiada lain aku mengatakannya hanya untuk kebaikan, katanya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh aku melihat 12 malaikat yang berebut hendak menuliskannya hingga mereka mengajukannya kepada Allah. Lalu Allah berfirman, tuliskanlah. Para malaikat itu bertanya, bagaimana kami menuliskannya? Allah berfirman, tulislah sebagaimana yang dikatakan hambaku tadi. Jadi doa itu doa yang bagus. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakah fihi. Hafalkan itu ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Doa yang bagus ya. Sampai-sampai Allah meminta malaikat, tuliskan kata Allah. Doa itu seperti yang diucapkan barusan. Demikian saudaraku, surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145, dari tafsirnya ayat 144. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi nanti surat-surat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Semoga menjadi berkah bagi kita semua.
berkah keluarga, berkah diri pribadi, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.